saya Benita dari kelas 12 MIPA 1, absen 6. Halo, saya Dendia Rumayadi Ampulembang dari kelas 12 MIPA 1, nomor absen 7. Halo, selamat pagi. Nama saya Kevin Alan Perdana dari 12 MIPA 1, nomor absen 19. Jadi di vlog ini, kami akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita rangkum nih. Pertanyaan-pertanyaannya itu ada sekitar 12-an, dan ini akan kita jawab satu persatu. Dan ini adalah pertanyaan yang muncul dari hasil perliterasi kami tentang artikel atau topik yang berjudul Mulutmu Harimaumu. Ya, saya pernah mendengar kalimat tersebut. Yang saya tahu tentang mulutmu harimaumu itu adalah ketika kita berbicara dengan tidak bertanggung jawab, dengan asal ceplos-ceplos, dan nantinya perkataan itu atau pembicaraan kita itu dapat merugikan diri kita sendiri. Seperti itu. Ya, menurut saya, dengan kita berbicara asal kepada orang lain, itu bisa membuat kita menjadi perpecahan di Indonesia ini. Karena mungkin satu lain hal, kata-kata yang kita ucapkan kepada orang lain itu membuat menjadi orang itu tidak senang, sehingga menyebabkan perpecahan di antara kita ini. Kuncinya yang adalah yang pertama, percaya diri saja, dan juga jangan lupa untuk dipikirkan matang-matang dulu apa yang ingin dibicarakan. Tentu saja dong, karena seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan suatu negara kan, dimana negara ini tuh penduduknya tidak hanya satu, tapi ada jutaan orang yang tinggal dan hidup di sini. Dan cara berpikir orang itu berbeda-beda, dan tidak bisa semuanya satu pendapat. Jadi, ketika ada seseorang yang berbicara asal atau menyinggung sesuatu yang sekira tidak mengenakan di pemikiran atau di hati orang lain, itu dapat memicu perpecahan. Jadi berbicara asal tentunya dapat mempengaruhi persatuan di Indonesia. Bentuk partisipasi untuk mempertahankan persatuan Indonesia. Yang pertama, yang pasti bersikap adil. Lalu yang kedua, untuk dapat mempertanggungjawabkan dan berbicara dengan matang. Jadi sebelum berbicara harus sudah dipikirkan matang-matang, karena ya mulutmu harimaumu. Lalu yang ketiga adalah untuk tetap netral. Jadi tidak mudah untuk mempercayai sesuatu. Menurut yang saya baca, harimau tersebut dilambangkan sebagai harimau yang menyerang balik pawangnya. Seperti kata-kata yang menyerang balik ke diri kita sendiri misalkan. Menurut saya belum tentu, karena seperti yang kita tahu, orang tua adalah contoh bagi anak-anaknya. Nah, di usia dini, anak-anak itu selalu mencontoh orang tua mereka, seperti perilaku, ucapan, dan yang lain-lain. Mengapa saya jawab belum tentu? Karena lingkungan dan sosialisasi anak, seperti teman-temannya, di mana ia bermain, juga mempengaruhi hal tersebut. Nah, jadi segala perilaku anak itu bukan hanya dari orang tuanya, bisa juga dari pergaulannya. Semua itu tergantung atas sikap yang saya lakukan. Apakah saya melakukannya dengan baik? Kalau misalkan saya sedang di rumah-rumah saja, saya pasti akan melakukan dengan bahasa yang sopan, karena menurut saya tidak senonoh saja itu berbicara kasar di rumah, karena tidak enak juga didengar oleh orang tua. Jadi ya tidak bisa dihitung pungkiri atau berapapun saya berbicara baik dalam sehari. Seberapa sering saya mengatakan hal-hal baik dalam sehari? Kurang lebih 80%? Mungkin sekitar 80% saya mengucapkan hal-hal baik. Nah, sedangkan hal-hal buruk mungkin sekitarnya 15%. Ya, contohnya seperti kadang saya kesal jika sedang bermain game, atau kesal dengan adik. Hal-hal buruk ya 20% lah. Jadi caranya kita menghitung yang kata baik dulu.
Jadi kata baik, kosakata baiknya ada 125. Nah, peluang mengucapkannya 65. Jadi 65 dibagi dengan 125 yaitu 0,52. Jadi menyebut peluang mengucapkan 65 kata baik yaitu sekitar 0,52. Nah, kalau kata buruk, jadi kata buruk ada 35 kosakata buruk. Peluang mengucapkannya ada 12 kata buruk. Jadi perhitungannya 12 peluang kata buruk dibagi dengan 35. Jadi hasilnya 0,34. Jadi peluang kita mengucapkan 12 kata buruk yaitu 0,34. Oke. Jika dihitung dengan cara peluang, maka akan ditemukan sebesar 1,000046 peluang. Pesan saya untuk orang-orang di luar sana adalah untuk dapat mempertanggungjawabkan apa yang ingin dibicarakan atau apa yang ingin disampaikan, karena kita ini manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Jadi lebih baik untuk berbicara sesuai faktanya dan tidak dibuat-buat, sehingga apa yang kita sampaikan itu sekiranya tidak menyinggung orang lain, dan juga yang paling penting itu memikirkan terlebih dahulu apa yang ingin dibicarakan, karena kita tidak pernah tahu apa yang kita bicarakan apakah akan menyakiti orang lain atau tidak. Pesan saya yaitu kita semua harus selalu memikirkan apa yang akan kita katakan, karena kita tidak tahu ucapan kita itu bisa berdampak seperti apa kepada mereka yang mendengarkan. Baiknya untuk orang-orang yang masih suka terlontar, yang tidak sengaja terlontar kata-kata buruk, sebaiknya lebih berhati-hatilah, karena ada istilah mulutmu harimaumu, itu sangat membahayakan bagi diri kamu sendiri. Sebaiknya gunakanlah kata-kata yang lebih bijak agar dapat disenangi oleh banyak orang dan tidak mendapatkan negatif thinking dari orang lain terhadap diri kita. Oke, kalau gitu sekian dulu vlog Q&A untuk topik mulutmu harimaumu. Sampai berjumpa di kesempatan selanjutnya.